Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, jumpa kembali setelah beberapa hari off. Kali ini saya pengen cerita-cerita ya. Cerita-cerita ini lucu. Ini salah satu bapak-bapak ini cerita pengalaman sakit ambeien yang setelah operasi. Lucunya itu begini, dia cerita ke saya karena nggak kuat menahan sakit itu. Sampai dia pamitan sama istrinya. Dia pamitan, titip anak-anaknya. Ya, saya Pak, sampai saya sudah nggak kuat nahan, kemudian saya sudah pamitan ke istri saya. Lalu saya bilang, gimana istrinya? Ya istri saya nangis. Oh, saya kira tertawa dia, saya kira tersenyum. Jadi ketawa dia, saya guroi begitu. Titip anak-anaknya. Kenapa sampai begitu? Dia nggak merasa sudah tidak kuat ya, merasakan sakit itu, sampai merasa ini sudah tidak ada obatnya, sehingga dia sempat putus asanya sampai sejauh itu, sampai merasa sudah sudah tidak bisa berlanjut. Ya alhamdulillah, ini beberapa hari lalu komunikasi guyon gitu, akhirnya ya ketawa-ketawa. Ya tak goda, ya jangan-jangan kamu pemet istrimu tambah seneng. Ya, jadi dia itu merasa sangat sakit dan kaget, bingung ya, kok nggak sembuh-sembuh berapa hari gitu, sampai putus asanya sampai yaitu wasiat seperti itu. Menurut saya ini ya mungkin karena nggak tahu ya, mungkin karena belum tahu, atau merasa dia itu paling sakit sedunia, tidak ada yang lain, sehingga benar-benar sakit ambeien itu sebuah kutukan yang mengerikan. Padahal tuh banyak temennya kayak gitu, dan akhirnya ya sembuh saja. Mungkin kalau yang wasiat ini dengar YouTube saya, silahkan komen di bawah gimana kondisinya sekarang. Enggak kan? Sudah enggak pamitan lagi. Silahkan komen di bawah. Ceritakan kondisi yang terbaru sekarang. Setelah berdiskusi, tidak bisa BAB, macam-macam, sama dengan yang lainnya, kasusnya sama. Paling banyak itu ya BAB-nya sulit, terus nyeri, sepanggah, tetap itu aja. Kemudian yang kedua, ini mirip ceritanya, tapi ini cerita dari salah satu teman di YouTube juga, yang dia menceritakan temannya, tetangganya itu setelah melahirkan itu kena ambeien. Jadi kemudian dia harus operasi ambeien. Nah, si ibu ini trauma berat sampai dia dalam pikirannya sudah tidak mau melahirkan lagi. Akhirnya rahimnya ditutup. Padahal anaknya baru 1 dan umurnya baru 30 tahun. Karena sangat trauma dengan ambeien. Dia memilih tidak hamil lagi dan tidak melahirkan lagi gara-gara mengalami ambeien setelah melahirkan yang pertama itu sampai seperti itu. Ya ini saya kira tidak ya terserah ya, itu pilihan ya. Tapi bagi yang lain yang tidak ingin seperti itu insya Allah masih bisa ya, masih ada jalan, tidak se-ekstrim itu. Nah, itu beberapa pengalaman orang-orang yang sakit ambeien yang panik, kemudian sudah merasa ini. Si ibu itu kata di itu, bahkan sakitnya mending sesar 10 kali daripada sakit operasi ambeien, katanya begitu. Udah dia nyeritanya seperti itu. Nah, itu saudara-saudara, memang orang menyikapinya mungkin beda-beda ya, tapi menurut saya ya itu hanya sekedar kita tahu saja, semoga tidak terjadi kepada kita semua, khususnya yang ibu-ibu. Nah, berikutnya ada yang ini yang ada lagi yang ini sulit BAB, sempit satu jari gini katanya, satu jari kelingking, tapi tidak berdarah, tapi bisa keluar. Lalu pas kontrol ke dokter, dia disuruh operasi lagi. Wah, ini baru dia cerita yang intinya dia tidak mau operasi lagi. Gimana saya nanti pas
kontrol dokter untuk yang kedua kalinya bagaimana. Nah, sebenarnya kalau menurut pengalaman teman-teman yang lain termasuk saya, termasuk yang mengalami BAB kecil di awal-awal itu, saya sarankan itu saya tidak operasi lagi. Dan beberapa teman yang di YouTube juga ada tidak operasi lagi. Salah dulu itu ada di Medan, sampai dia businasi, saya ini kok kecil sekali. Terus saya agak berapa bulan gitu saya tanya, apa sudah ini? Sudah, saya biarkan, yang penting BAB lancar. Saya juga begitu, awalnya kecil, 2 bulan itu sulit sekali BAB sampai 2 bulan. Tapi sekarang itu sudah lumayan ya, sudah sejari jempol tangan lebih, hampir sejempol kaki. Kalau pas agak keras, pas agak mengejan seperti itu. Saya intip itu agak sudah lebih gede, hampir sejempol kaki, kan menurut saya sudah normal itu. Dan saya merasa BAB-nya juga sudah tuntas, makan juga sudah nggak ada pantangan sekarang ini. Cuma saya tetap mengurangi sejak dulu ya, mengurangi yang terlalu pedas. Kalau daging saya tes bakso, oh besoknya aman, sate aman, daging-daging aman. Apalagi yang tempe tahu itu, yang setiap hari tempe tahu ya tambah aman ya. Itu kan ya sajian wajib kita ya, tempe tahu. Nah, itu beberapa pengalaman yang disampaikan dari teman-teman kita itu bisa kita ambil pelajaran bahwa setiap kita yang baru operasi itu nanti efeknya berbeda-beda. Ada juga ini tadi yang bilang dia gampang sekali BAB, ingin BAB gitu langsung keluar, ini bagaimana? Menurut saya itu nggak apa-apa. Justru sering BAB itu menurut saya bagus ya, asalkan makanannya diimbangi, makannya yang banyak, biar antara yang masuk dan yang dikeluarkan itu seimbang. Jangan sampai keluar toh air, BAB itu nanti bisa dehidrasi, kekurangan cairan, lemes macam-macam. Kalau yang bagi yang sering BAB, sebaiknya mungkin asupannya juga dicukupi. Entah makanannya, entah minumannya, pokoknya dicukupi, itu saya kira aman. Terus saya ini gimana, saya nggak sering, masa mau ke kamar kecil masih jalan, kurang dikit udah keluar. Saya jawab gini, daripada nggak bisa keluar, milih mana? Oh iya ya, toh nanti endingnya sama-sama normal, cuma di awal-awalnya beda ya. Ini kan makanya kalau ada yang setelah operasi kemudian tidak bisa BAB, dia tidak bisa berdiskusi dengan yang setelah operasi itu malah nggak bisa ngerem BAB. Yo gimana diskusinya, nggak nyambung kan. Nah makanya perlunya kita mencari banyak referensi itu seperti itu, mencari banyak pengalaman orang-orang lain itu seperti itu. Karena kadang-kadang juga berbeda. Yang gampang BAB ini masih merasakan nyeri setelah 1 bulan lebih ya. Kemudian benjolannya itu ada yang merah, itu merah, kemudian sudah mulai mengering. Awalnya dia juga panik, kok ada benjolan, apakah ini kambuh lagi? Sama seperti yang lain, begitu ada benjolan itu mesti bingung, pikirannya macam-macam. Tapi itu lambat laun akan mengecil, kempes, dan tidak sakit. Nah, memang bentuknya nanti akan berbeda, tidak seperti bentuk anusnya, itu tidak seperti semula ya, yang kayak halus gitu, tapi ada daging-daging yang kayak sisa gitu. Itu tidak apa-apa. Dan saudara-saudara, banyak juga yang sampai 2 bulan itu masih sulit BAB. Nah ini tentunya juga perlu waktu ya, perlu kesabaran ya. Memang kita tidak sama ya. Kalau kita dikasih obat ini sembuh, yang satunya enggak, itu makanya relatif. Tapi yang sulit BAB, saya juga sudah mendapatkan beberapa informasi dari teman-teman yang saya sarankan minum jus tomat itu 3 atau 2 orang ya itu sudah WA balik. Alhamdulillah saya BAB-nya lancar. Ya baru-baru ini tadi, kemarin sama ini tadi juga ada yang bilang setelah minum jus tomat itu lancar keluarnya. Nah ini ada yang baru 4 hari apa 5 hari ya, dia tidak bisa BAB, langsung digenjot pakai dulkolak, minum dulkolak, ditusuk pakai mikrolak, dan tetap tidak bisa. Untuk yang baru 3-4 hari sampai seminggu, saran saya jangan banyak-banyak minum itu dulu, karena nggak ngefek itu. Karena obat-obat yang dari dokter itu masih aktif.
termasuk hasil operasinya itu ibaratnya daging itu masih memar, belum bisa normal. Jadi di saat-saat seperti itu apapun seperti tidak ngefek. Ya, salah satu caranya ya apa ya? Mungkin latihan menahan dan mencoba mengeluarkan secara normal. Meskipun itu kadang tidak berhasil, ya. Tapi memang begitu, tidak ada efek kita minum apa, kita makan apa, obat apa, itu ada fase-fase seperti itu. Ini harus disadari. Dan ada loh ya yang sampai 7 hari nggak BAB, ada. Bahkan 8 terakhir itu saya sudah 8 hari. Gimana rasanya ya? Ya semoga saja makanan yang dimakan itu menjadi daging, menjadi keringat, sehingga tidak harus menjadi fases. Kan makanan itu jadi keringat, jadi daging, jadi darah barangkali, jadi gas. Kan seperti itu, tidak kita makan sekilo keluarnya sekilo gitu kan enggak. Siapa tahu yang tidak BAB seminggu itu sebagian menjadi gas, sebagian menjadi daging misalnya, atau sebagian menjadi darah atau apalah namanya seperti itu. Kalau 4 hari belum BAB itu sebenarnya normal. Kalau saya kan 5 hari baru bisa BAB. Dan ketika BAB pertama itu saya juga nggak minum pencahar-pencahar seperti itu. Justru setelah sebulan itu sulit BAB, saya baru mulai mencoba macam-macam. Setelah 3 bulan ya, 3 minggu itu saya baru mencoba pencahar-pencahar, baik yang tradisional maupun yang yaitu beli di apotik. Yang tradisional itu daun jati Cina, teh jati Cina gitu pokoknya. Jadi saudara-saudara seperti itu, nggak usah panik, nggak usah takut, nggak usah pamitan, wasiat. Pokoknya sakit apapun ya sudahlah, dinikmati saja dulu. Oh, sakit kok dinikmati, gimana caranya? Ayo mbuh karo, pokoknya seperti itu. Dipakai aktivitas yang tidak membuat pikiran kita tambah tegang. Ya bolehlah nonton YouTube saya gitu supaya kita sama-sama, oh iya sama ya, kejadiannya sama ya, yang dialami sama. Jadi siapa tahu itu menambah, apalagi di komen-komen bawah itu kan banyak, itu bisa dijadikan teman diskusi. Silakan bergabung di situ. Itu bisa saling bertanya lewat YouTube. Nah, begitu saudara-saudara, semoga ini memberikan sedikit info baru ya. Dan saya sebenarnya ini pengen menemui teman yang sudah siap kita wawancarai di Malang ya. Nah, saya belum ke rumahnya, mungkin besok atau kapan saya usahakan ke rumahnya untuk wawancara. Jadi biar nggak ada variasi ya, saya kan selama ini ngomong sendiri. Nanti kalau ada yang saya wawancara itu kan tambah seru. Saya tanya pengalaman-pengalamannya gimana gitu kan tambah seru. Ya tujuannya ya supaya yang sakit ambeien itu bisa lebih banyak wawasan, bisa lebih banyak tukar pengalaman, tidak panik sendirian, tidak memutuskan sendirian, tidak merasa paling sakit sedunia sendirian. Jadi banyak yang mengalami hal seperti itu. Demikian kiranya, sampai jumpa lagi. Semoga yang sakit segera sembuh, yang operasi segera sembuh, yang bingung, yang takut operasi segera mendapatkan keputusan yang paling pas, apakah operasi atau tidak. Pokoknya begitu ya. Serulah ya pokoknya ya, orang yang sakit ambeien itu seru ya, serunya macam-macam ya, seru ya, lucu ya, kadang-kadang ya bikin aneh-aneh lah pokoknya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.